Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa shollian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kami segenap keluarga besar SD Al-Quran Al-Hanif Jombang di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al-Hanif mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Mari kita isi bulan suci ini dengan amal-amal soleh. Agar nanti ketika Ramadan berakhir kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah spiritnya. Seruan ini, perintah ini untuk mereka hamba yang beriman agar menjadi hamba yang bertakwa. Di dalam dalil yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang mengganjarnya. Puasa itu adalah perisai. Dan jika salah seorang dari kalian berpuasa pada suatu saat, maka janganlah dia melontarkan perkataan keji dan jangan pula berteriak-teriak. Jika seorang memakinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang bisa diraihnya, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya karena pahala puasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, sungguh luar biasa. Seluruh perbuatan anak Adam akan dilipat gandakan. Kebaikannya akan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan hingga kelipatan yang Allah kendaki. Allah Azza wa Jalla berfirman kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Yaitu dengan adanya tambahan bahkan hingga kelipatan yang Allah kehendaki. Masya Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Royan, yang pada hari kiamat nanti hanya dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa. Tidak dimasuki oleh seorang pun selainnya. Lalu diserulah, di manakah orang-orang yang suka berpuasa? Kemudian mereka berdiri, di mana tidak seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Jika mereka telah masuk, pintu itu pun ditutup, dan tidak seorang pun yang masuk melaluinya. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, puasa itu perisai yang akan melindunginya dari api neraka. Laksana perisai salah seorang dari kalian yang melindungi kalian dari serangan musuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbenah diri menyambut Ramadan adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Di awal Ramadan ini, apakah ini sudah terlambat? Tidak ada istilah terlambat bagi yang sudah terlambat. Bagi yang kemarin sudah sadar, alhamdulillah, mari kita merefresh kembali. Apa yang harus kita benahi dalam diri, di dalam menyambut Ramadan, sehingga kalimat marhaban ya Ramadan tidak hanya terucap di dalam lisan, tetapi betul-betul merasuk dalam jiwa kita, kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita.
Yang pertama yang harus dilakukan adalah bertaubat dan kembali kepada petunjuk Allah. Bertaubat menjelang Ramadan akan menambah keseriusan kita dalam menyambut dan memuliakan Ramadan. Bertaubatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Terjemah Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian hal yang lain adalah berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan. Doa yang senantiasa masyhur kita lantunkan atau kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, ketika usia telah sampai di bulan Ramadan yang mulia dan penuh barokah ini, maka mari kita tata kembali diri kita, target-target kita untuk menggapai derajat takwa di akhir Ramadan nanti. Kemudian mempelajari hukum-hukum seputar Ramadan. Nah, ini penting bagi kita semuanya, terutama bagi anak-anak yang masih belajar di sekolah. Ini penting, belajar tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Agar ibadah Ramadan bisa optimal, diperlukan bekal wawasan yang benar tentang Ramadan. Mu'adz bin Jabal menegaskan urgensi belajar dalam kutipan, hendaklah kalian memperhatikan ilmu, karena mencari ilmu karena Allah adalah ibadah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari athar tersebut, orang yang berilmu mengetahui tingkatan-tingkatan ibadah, perusak-perusak amal, dan hal-hal yang menyempurnakannya dan apa-apa yang menguranginya. Maka ini yang harus kita lakukan. Buat target istimewa untuk takwa. Siapapun kita, hamba yang beriman, mari kita membuat target istimewa agar kita memperoleh derajat takwa. Ini sudah Ramadan keberapa? Bagi anak-anak SD yang mungkin masih belajar berpuasa, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Bagi kita para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah Ramadan keberapa? Dan sudah seperti apa kita ketika Ramadan berakhir? Bagaimana kita bisa mengukurnya? Yakni dengan membuat target itu. Apa yang harus kita lakukan? Mengintrospeksi diri. Bagaimana kualitas ibadah kita di Ramadan tahun lalu? Ini penting ya. Sehingga Ramadan kali ini kita tidak akan kehilangan momen-momen penting. Kita tidak tersibukkan oleh hal-hal yang tidak penting. Kita tidak tersibukkan oleh hal-hal yang mubah. Sedangkan begitu banyak peluang ibadah, peluang pahala yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ya, apa? Puasa, sholat fardu, sholat tarawih, menamatkan bacaan Al-Quran. Mana yang harus kita coret? Mana yang harus kita lakukan? Mari kita buat target itu. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah kita ingin menjadi biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Saya yakin jawabannya pasti ingin istimewa. Nah, seperti inilah gambarannya. Kalau biasa ya, orang-orang biasa, ketika puasa banyak tidur, begitu ya. Orang-orang istimewa akan memilih pilihan-pilihan hidup orang istimewa. Dengan banyak tadarus, dengan banyak belajar. Dan orang biasa ketika dalam perjalanan misalkan, apa yang dibaca? Orang istimewa akan membaca Al-Quran. Seperti gambaran ini. Orang biasa dan orang istimewa, apakah terletak pada jumlah semata? Tidak. Tetapi seberapa besar pengorbanan yang kita berikan untuk mengeluarkan sedekah terbaik dari apa yang kita miliki. Prinsipnya seperti itu. Celakalah bagi orang yang masuk pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum ia diampuni. Bagaimana generasi terdahulu menyambut Ramadan? Ini penting. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Sehingga kita memiliki spirit yang sama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, generasi terdahulu menyambut Ramadan dengan berdoa kepada Allah. Dan bagaimana beliau-beliau dulu? Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan.
Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Masya Allah. Kemudian menyelesaikan tanggungan puasa Ramadan sebelumnya. Kemudian memperbanyak puasa sunnah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh, kecuali puasa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak melaksanakan puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban telah berlalu. Ramadan sedang kita jalani dan akan kita jalani selama sebulan ke depan. Lebih giat sholat malam. Inilah yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Kemudian bertaubat, berzikir kepada Allah, dan bergembira menyambut Ramadan. Inilah hal penting yang harus saya sampaikan. Mari kita bergembira menyambut Ramadan ini. Mari kita bergembira di dalam memenuhi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Semoga derajat takwa akan kita dapatkan di akhir Ramadan nanti. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan-kesempatan yang lain. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.